Oke, shalom anak-anak, selamat pagi. Kita masuk ke materi baru ya anak-anak ya, di subtema 3, tetap di tema 1. Ini adalah merupakan kumpulan dari semua materi pembelajaran, baik itu Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, serta SBDP. Jadi ini adalah rangkuman dari hari Senin sampai hari Kamis. Oke, anak-anak simak ya. Untuk pembelajaran pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Katanya, kalimat perintah itu digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Jadi anak-anak harus ingat bahwa kalimat perintah itu meminta orang lain melakukan sesuatu. Dan ciri-ciri dari kalimat perintah yaitu menggunakan akhiran lah atau kan, dan di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Sebagai contoh, Benny, tolong bantulah ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru. Baik, Bu. Nah, coba anak-anak menganalisis ya, di kalimat ini manakah kalimat perintah? Benar. Benny, tolong bantulah. Nah, tadi seperti penjelasan di awal bahwa kalimat perintah itu memiliki akhiran lah dan kan, dan di akhir kalimat menggunakan tanda seru ya. Menyebutkan kalimat perintah dalam teks cerita, salah satunya adalah kalimat perintah. Sebuah teks terdapat berbagai jenis kalimat. Kalimat perintah itu pada teks diakhiri dengan tanda seru. Oke, kita lanjut ke muatan matematika ya. Pada hari Senin itu Bu Dina juga sudah berikan contoh video pembelajaran bagaimana cara menjumlahkan bilangan ratusan ya. Ada bersusun panjang dan ada bersusun pendek. Dan pastinya juga anak-anak pasti sudah mengerti karena kita sudah latihan ya di buku kalian masing-masing dan udah Bu Dina nilai dan hampir semua anak-anak benar ya. Nah, ini adalah contoh menghitung penjumlahan bilangan ratusan menggunakan bantuan gambar. Katanya 136 butir kelereng milik Made. Kok bisa Bu Dina ada 130 dan 6? Karena 1 itu ratusan, ya kita buat 100. 3 itu puluhan, karena dia puluhan, jadi kita buat 30. 10 dan 6 itu adalah satuan. Ya, jadi kalau satuan tidak ada penyebut atau bilangan lain anak-anak ya, hanya tunggal atau satu. Sama hal juga yang di atas dan juga yang di bawah. 127 butir kelereng milik Jonas. Ya, 1 itu 100, ratusan, 2 itu puluhan, 20 dan 7 itu satuan. Nah, ini adalah menggunakan cara bersusun panjang ya anak-anak. Ya. Jadi kita uraikan dulu 136 ini menjadi 100 ditambah 30 ditambah 6. Sama hal juga yang di atas, 100 tambah 20 ditambah 7. Ya. Jadi kita jumlahkannya dari belakang dulu. 6 ditambah 7 itu hasilnya berapa? 13. Ya, 3 ditambah 2 hasilnya 5, tapi karena di samping ini ada 0, tidak ada penyebut yang bisa kita jumlahkan, jadi 0 ini turun ke bawah anak-anak ya, ditambah 0 karena dia tidak ada penyebut untuk dijumlahkan, jadi dia turun ke bawah 0, 0 dan 1 tambah 1 hasilnya 2. Dan disederhanakan lagi, 200 ditambah 50 ditambah, nah kenapa bisa hasilnya 10 ditambah 3? Karena ini adalah puluhan dan ini adalah satuan. Jadi 1 itu 10 dan 3 itu adalah satuan. Jadi 10 ditambah 3, 200 ditambah. Berapa anak-anak? 50 ditambah 10 berapa? Ya. Karena ini sama-sama 0, tidak ada penyebut yang bisa dijumlahkan, jadi turun ke bawah 0. 5 ditambah 1 hasilnya 6, dan 3 turun karena dia tidak ada penyebut yang bisa dijumlahkan. Ya, 3 satuan. Jadi 260
3 hasilnya ya. Nah, sama hal juga, ini adalah bersusun pendek. 6 ditambah 7, 13 ya. Tadi udah Budina jelaskan ya bahwa 1 itu adalah puluhan dan 3 adalah satuan ya. Jadi yang satuan tadi ya diletakkan sejajar dengan satuan. Nah, yang puluhan tadi naik ke atas sejajar dengan puluhan. Jadi jumlahkan puluhan, 1 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 6. Karena ratusannya 1 tambah 1 itu 2, jadi 263. Nah, antara bersusun panjang dan pendek itu sama saja ya anak-anak ya. Ya, jika di antara anak-anak yang masih belum mengerti juga, boleh lihat lagi atau menonton video pembelajaran yang sudah Budina kirim sama kalian. Oke, selanjutnya yaitu muatan PPKN menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Nah, yang pertama adalah mempersilakan teman yang akan beribadah, berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Ini biasanya ketika kita dalam kelas ya anak-anak ya, tapi dikarenakan pandemi ya, kita tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang seperti ini. Ya, tapi anak-anak melakukan kegiatannya di dalam rumah. Ya. Oke, selanjutnya adalah pengamalan sila kedua di sekolah. Yang pertama menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Yang kedua adalah menolong teman yang mengalami kesulitan. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan sila kedua. Untuk pengamalan sila ketiga, kita harus memiliki sikap bersatu tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain. Ya, bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Nah, jadi anak-anak, ya ketika kalian bermain bersama teman, mau di lingkungan rumah ataupun di sekolah, ya anak-anak tidak boleh membeda-bedakan teman-temannya. Misalnya nih, temennya ada yang dari suku Cina atau suku Batak atau suku Bengkulu, ya. Terus anak-anak maunya bermain sama yang orang-orang Batak, ya, yang lainnya tidak mau berteman. Nah, itu tidak boleh. Ya, dan itu tidak mencerminkan ya pengamalan sila ketiga di sekolah atau di lingkungan rumahnya. Jadi, untuk mengamalkannya, ya anak-anak harus memiliki sikap bersatu tanpa saling membeda-bedakan satu sama lainnya. Oke, selanjutnya untuk pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah, ya, bermusyawarah saat diskusi, menghormati pendapat orang lain. Nah, biasanya ini ya ketika kita naik tingkat kelas ya anak-anak ya, atau masuk ajaran baru, biasanya kita memilih yang namanya ketua kelas, ya kan? Nah, misalnya nih di antara kalian ada yang tidak setuju temannya itu jadi ketua kelas, ya. Anak-anak tidak boleh seperti itu. Anak-anak harus menghormati keputusan yang sudah terpilih. Jadi, untuk pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah yaitu menghormati pendapat orang lain dan bermusyawarah saat diskusi. Oke, selanjutnya pengamalan sila kelima, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Nah, ini Budina contohkan ada seorang anak laki-laki yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Dan dia adalah merupakan ya contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah. Ya, jadi dampak positifnya apa anak-anak? Ya, lingkungan menjadi bersih. Nah, selain itu juga contoh lain adalah apa? Mengerjakan tugasnya, mengerjakan PR-nya. Ya, itu merupakan kewajiban di sekolah dengan baik. Nah, jika di antara anak-anak yang tidak mengerjakan tugasnya atau PR-nya berarti belum melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Jadi kalau mau menjadi ya anak yang baik, ya menyebutkan pengamalan sila kelima atau menerapkan pengamalan sila kelima ya harus melaksanakan hak dan kewajibannya yaitu dengan apa tadi? Ya, yang pertama membuang sampah, terus mengerjakan tugasnya. Itu adalah merupakan penerapan ya melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Oke.
Kita masuk ke muatan SBDP, yaitu membuat sketsa gambar. Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Sketsa dapat digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Nah, ini adalah macam-macam contoh garisnya anak-anak. Ada garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan garis gelombang. Ya, jadi ini adalah merupakan sketsa. Jadi anak-anak harus ingat bahwa sketsa itu adalah rancangan gambar yang berupa garis. Sebagai contoh, nih anak-anak buat di buku gambar boleh, di bukunya juga boleh ya. Ya, anak-anak menggambar ikan ya. Yang pertama, tahap pertama yaitu tarik garis dulu, garis lengkung. Yang pertama lurus dan lengkung. Yang kedua juga ya, dan tahap ketiga menggabungkan sisinya ya untuk bisa menjadi ekor. Yang keempat adalah ya, anak-anak bikin garisnya juga, terus ada matanya. Dan yang terakhir adalah hasil sketsa ikan kalian. Nah, jadi ini adalah tugas kalian anak-anak ya, membuat sketsa di kertas gambar atau di buku gambarnya boleh, dan nanti kalian warnai. Oke, cukup sekian ya penjelasan dari Bu Dina. Ya, jadi ini adalah kumpulan dari semua materi dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan nanti Ibu Dina akan foto beberapa penjelasan juga untuk kalian bisa salin di buku penanya. Ya, dan kalian juga jangan lupa untuk belajar juga, dipelajari juga ya, baik video pembelajaran dan buku penanya juga. Ya. Oke anak-anak, bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, harap segera dikumpulkan ya. Kirim melalui WA Bu Dina ya, jangan malas karena setiap hari pasti akan ada tugas baik dari bidang studi maupun wali kelasnya juga. Jadi intinya jangan malas. Oke anak-anak, tetap semangat. Jika di antara anak-anak yang masih belum mengerti, boleh japri WA Bu Dina. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, tetap semangat dan terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom.